Pernah nggak lo mikir, sebenarnya pergaulan bebas itu seberbahaya apa sih? Konotasi kata itu biasanya negatif dan sering dikaitkan sama yang buruk. Tapi sebenarnya apa sih pergaulan bebas? Ya bergaul mah bebas aja bre, asalkan gak ilegal. Kayaknya bukan masalah bergaul deh bre. Apa sih yang terbersit di pikiran kalian kalau dengar kata pergaulan bebas? Banyak yang berpikir kata tersebut ngomongin pacaran atau seks bebas. Tapi sebenarnya artinya lebih luas dari itu. Ini masalah perilaku remaja yang udah keluar dari norma sosial dan nilai agama. Terutama di negara Indonesia yang mayoritasnya muslim. Jadi yang masuk ke dalam kategori pergaulan bebas itu hubungan seksual di luar nikah. Merokok, minum alkohol, narkotika, tawuran, clubbing berlebihan, dan aktivitas lain yang dilakukan tanpa ada batasan dan kontrol yang sehat. Wah, tawuran juga termasuk pergaulan bebas bre. Emangnya lo pernah? Pernah waktu SMA, ada yang ngasih gua tawuran masuk SMA swasta. Tawaran! Kalau dibilang kelompok yang paling terkena efek pergaulan bebas, tentunya anak muda. Menurut data dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2017 menunjukkan kalau 1,5% remaja wanita dan 7,5% remaja pria usia 15-24 tahun pernah melakukan hubungan seks di luar nikah. Angka ini nggak terlihat besar, tapi terus naik secara perlahan sampai sekarang. Lokasi yang menjadi medan tempurnya berada di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta. Tapi angkanya meningkat juga di daerah lain. Medan tempur, lu kira lagi perang apa? Pertempurannya sengit bre, bahkan ada yang main pedang versus pedang. Gimana? Game. Terus kenapa remaja terlibat sama pergaulan bebas? Apakah untuk mencari 19 juta lapangan pekerjaan yang hilang? Bukan hilang bre, diganti pohon sawit. Biasanya pergaulan bebas datang dari pemikiran diri sendiri. Misalnya remaja yang rasa penasarannya tinggi, kontrol diri yang belum matang, dan yang lagi nyari jati diri. Faktor keluarga, misalnya kurang pengawasan oleh orang tua karena sibuk bekerja, broken home, minim komunikasi, dan edukasi moral dari rumah. Faktor teman, misalnya lu pengen diakuin sama kelompok atau ingin diterima dan gak mau dianggap beda. Terakhir, faktor teknologi dan media. Zaman sekarang remaja gampang banget untuk mengakses konten di internet, media sosial, dan dating apps yang memfasilitasi mereka untuk berinteraksi tanpa pengawasan, dan konten kreator atau influencer yang menormalisasi perilaku tersebut. Medsos lagi. UU ITE, ujung-ujungnya internet. Pergaulan bebas itu bukan masalah satu faktor aja, tapi kombinasi dari banyak faktor. Bukan cuma menyalahi satu pihak, tapi semuanya berperan. Tapi lo belum ngasih tahu bahayanya apa bre. Sejauh ini kayaknya gak terlalu bahaya. Bukan cuma bahaya lagi bre, fatal yang berpotensi rusak mental, sosial, pendidikan, ekonomi, dan juga kelamin lu. Resiko penyakit kesehatan reproduksi seperti HIV, gonoro, sifilis, ada juga resiko kehamilan yang tidak diinginkan. Data menunjukkan kalau ada sekitar 2,5 juta kasus aborsi per tahun di Indonesia dan 1,5 jutanya berasal dari remaja. Kesehatan mental seperti depresi, cemas, perasaan bersalah yang bisa membuat remaja sampai di titik yang tidak diinginkan. Masalah sosial dan pendidikan, putus sekolah, stigma sosial yang berat, terutama untuk perempuan, pernikahan dini, dan merasa terasingkan dari teman-teman. Ekonomi, biaya kesehatan meningkat, produktivitas menurun, dan masa depan terganggu, serta opsi karir jadi terbatas. Jadi, pergaulan bebas bukan cuma masalah moral dan agama, tapi bisa berdampak juga pada kesehatan fisik, mental, dan masa depan. Kirain gua masalah sepele, ternyata dampaknya luar biasa. Kalau dibiarin terus kayak gini, generasi muda kita bisa rusak. Padahal kita lagi ada di masa bonus demografi. Tapi jangan khawatir bre, setiap masalah pasti ada solusi. Yang mau gua tekankan di sini adalah 3 hal. Pertama, keluarga. Komunikasi terbuka, edukasi seks, pengawasan sehat, dan penguatan nilai moral dan agama. Kedua, sekolah. Tingkatkan pendidikan karakter, bimbingan konseling yang suportif bukan menghakimi, dan edukasi kesehatan reproduksi. Ketiga, dari diri sendiri. Kuatkan iman, selektif dalam mencari teman, batasi akses media yang gak sehat, dan ingat selalu masa depan lo. Pergaulan bebas bukan perkara simpel. Gak ada obat ampuh yang bisa menyelesaikan masalah ini dalam sekejap. Tapi kita bisa mencegah dan mengatasinya. Yang penting adalah awareness, komunikasi yang jujur, dan support dari semua pihak. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis pendapat lu di kolom komentar mengenai topik ini. Jangan lupa like, subscribe, follow, dan share ke teman-teman.